Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika LB dari kelas Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang berlaku adil dalam timbangan dan takaran. Mengenai perdagangan, tentu saja Islam mengajarkan setiap muslim untuk melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan untuk bersikap jujur dan adil terhadap sesama, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sikap ini tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan. Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah timbangan. Prinsip dasar perdagangan adalah menurut timbangan. Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam memenuhi transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperbolehnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan melarang terjadinya pemaksaan. Kunci kesuksesan Rasulullah dalam perdagangan adalah sifat jujur dan adil. Nabi Muhammad SAW menjadi suri teladan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam istilah bisnis. Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang memberikan contoh yang sangat baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau melakukan transaksi secara adil, jujur dan tidak pernah membuat pelanggan mengeluh apalagi kecewa. Beliau selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangnya menepati janji sesuai dengan standar kualitas permintaan pelanggan. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW juga meletakkan prinsip-prinsip dalam melakukan transaksi dagang secara adil. Kejujuran dan keterbukaan Nabi Muhammad dalam melakukan transaksi perdagangan merupakan teladan abadi bagi pengusaha generasi selanjutnya. Bahkan dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa kita harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Ilmu Katsir bahwa Nabi Syuaib melarang mereka agar tidak mengurangi timbangan dan takaran ketika menimbang atau menakar untuk orang lain. Kemudian ini memerintahkan mereka agar menetapi timbangan dan takaran secara adil, jujur, baik menerima maupun memberi. Nabi Syuaib juga melarang mereka agar tidak berbuat congkak di bumi dengan melakukan kerusakan pada waktu yang mereka sering merampok. Di antara bentuk sifat aktivis sering sekali bersinggungan dengan sifat kejujuran dalam aktivitas bisnis. Tujuan utama bisnis untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya biasanya menyebabkan seseorang untuk melakukan berbagai macam cara untuk meraih keuntungan tersebut dan tak sejalan dengan sifat kejujuran. Disinilah pentingnya etika dalam berbisnis. Etika dalam berbisnis dapat mempengaruhi hukum bisnis yang dilakukan oleh seseorang, apakah halal atau haram. Dalam konteks ini, maka seharusnya setiap muslim untuk berperilaku etis dalam aktivitas bisnisnya, karena kesuksesan yang akan ia peroleh yaitu falah akan diperoleh manakala setiap muslim mengintegrasi etika Islam dalam setiap aktivitas bisnisnya. Di antara wujud kejujuran dalam berbisnis, salah satunya adalah memenuhi takaran dan timbangan. Takaran diartikan sebagai proses mengukur atau mengetahui kadar berat atau harga barang suatu tertentu. Menakar atau menimbang merupakan bagian dari kegiatan perniagaan yang sering dilakukan para pedagang. Maka mereka menggunakan alat untuk menakar atau menimbang, yaitu timbangan. Memenuhi takaran dalam jual beli adalah suatu bentuk kejujuran yang hanya diketahui oleh penjual dan Allah Subhanahu wa taala. Istilah takaran di dalam Al-Quran sering disebut dengan kata iktala atau kail, kala, kil, mikyal, naktal, dan mizan. Prinsip etis tentang cara menakar, menimbang telah diatur di dalam
di dalam dalam Al-Qur'an, diantaranya surah Al-Isra ayat 35, Hud ayat surah ayat 84, dan Al-A'raf ayat 34. Dan jika diperhatikan di antara ayat 35 surat Al-Isra, ayat 38 surat Hud, dan ayat ke-85 surat Al-A'raf, maka titik temu nilai yang ditekankan pada ketiga ayat tersebut adalah kewajiban untuk memenuhi takaran dan larangan mengurangi hak orang lain. Di dalam surat Al-Isra menggunakan kata Aulfu kaila wisnu bil wakitazil mustaqim. Surat Hud menggunakan kata deskripsi cerita dengan kutipan kalimat Nabi Syuaib pada kaumnya, menuturkan kisah Nabi Syuaib dengan kaumnya, perintah tentang memenuhi takaran dan larangan mengurangi hak orang lain bukan menjelaskan pada ayat-ayat tersebut, tetapi juga terdapat pada surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai dengan 183, dan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Surah Al-Mutaffifin sendiri turun di Madinah di awal-awal kedatangan Nabi Muhammad. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika beliau berkata, ketika Nabi Muhammad SAW baru saja tiba di Madinah, orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengurangi timbangan dalam jual beli. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Mutaffifin. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.